Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia, kelas 1P Manajemen, NIM 2023 11230, yang akan mempresentasikan mengenai perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulis Muhammad Rizky Ramadhanti Pudianto, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Dosen pengampu Ahmad Nilna Munafsidil Ulah SPD IMPD. Baik, mari kita mulai. Pendahuluan. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, teknologi telah menghasilkan berbagai inovasi dalam mempermudah kegiatan manusia seperti jam, telepon genggam, televisi, kendaraan, dan sebagainya. Saat ini, perkembangan teknologi khususnya di Indonesia sudah semakin pesat. Hal ini dikarenakan perkembangan pada revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 yang membantu segala aspek kehidupan manusia pada era modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0 mengalami perubahan yang sangat drastis. Sementara agama sendiri mengalami perubahan yang relatif lambat. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakharmonisan antara ilmu pengetahuan dan agama. Padahal hakikat ilmu sebenarnya ialah segala ilmu di dunia ini tidak boleh terpisah dari pada nilai Islam dan ilmu tersebut, baik merupakan ilmu yang terpuji atau ilmu yang terkeji. Sosial 5.0 menurut Fukuyama adalah membuat kehidupan bermasyarakat berfokus pada di mana antara pengembangan teknologi dan resolusi dari bermasyarakat sudah dapat diraih dan masyarakat dapat menikmati sebuah kehidupan yang memiliki kualitas hidup yang terbaik, di mana sangat efektif dan aktif juga nyaman. Sosial 5.0 pertama kali diperkenalkan di Jepang untuk menjawab tantangan bagaimana kemajuan teknologi dan harus mengimbangi bagaimana masyarakat harus berkembang seiring teknologi semakin ke depan semakin maju. Sosial 5.0. Dengan sosial 5.0 juga kecerdasan buatan akan berkolaborasi dengan segala aspek kehidupan, yang dimana kecerdasan akan membantu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi baik dalam sisi sains, teknologi, dan dalam sisi humaniora, sehingga segala permasalahan yang peneliti masih mencari jawaban atas segala semesta dengan problematika dapat dengan mudah terjawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Revolusi industri 4.0. Industri merupakan bagian dari sebuah ekonomi yang memproduksi bahan baku yang dimana sangatlah tinggi dengan mekanisasi dan otomatisasi. Sejak dimulainya industrialisasi, teknologi sudah maju dengan mengarah terhadap pergeseran paradigma yang saat ini sudah terjadi yang disebut revolusi industri. Dalam bidang mekanisasi atau disebut revolusi industri yang pertama, kemudian penggunaan intensif terhadap energi listrik juga disebut revolusi industri yang kedua, dan penyebaran digitalisasi juga disebut revolusi industri 3.0. Dan juga muncul sebuah pemikiran di mana akan direncanakan sebuah rencana untuk mengingatkan terhadap software revolutioning atau revolusi industri keempat. Revolusi industri 4.0 pada dasarnya dari sebuah digitalisasi yang mutakhir dalam banyak industri, kombinasi teknologi internet berbasis masa depan cukup sangat pintar, seperti mesin dan produksi, terlihat menghasilkan sebuah pergeseran paradigma fundamental baru dalam produksi industri, yang dimana pandangan masa produksi di masa depan terhadap
sistem manufaktur yang moduler dan efisien, dan mencirikan skenario di mana produk mengontrol proses manufaktur itu sendiri. Ini berarti untuk merealisasikan manufaktur dalam produk industri dalam sebuah saku ukuran lini produksi di mana menjaga keberlangsungan ekonomi terhadap produk massal. Kecerdasan buatan artificial intelligence. Artinya, kecerdasan buatan itu merupakan bagian bidang ilmu iptek yang pesat yang meliputi data mining, pembelajaran mesin, jaringan syaraf tiruan, pengenalan pola sistem pakar, dan topik sejenisnya. Kecerdasan ini disebut dengan AI, merupakan kecerdasan yang ditambah pada suatu sistem atau dengan kata lain kemampuan sistem untuk menerjemahkan data eksternal dengan benar serta mengelola data tersebut dan menggunakan hasil olahan tersebut untuk suatu tujuan tertentu. Kecerdasan buatan diaplikasikan kepada robot yang dimana akan membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini penerapan tersebut sudah dapat kita rasakan pada dunia manufaktur industri yang beberapa sudah mengalami otomatisasi dengan menggunakan robot. Selanjutnya, kecerdasan bertambah atau augmented intelligence. Kecerdasan bertambah menurut Ross dan Sporer merupakan sebuah terminologi yang menjelaskan sistem di mana manusia dan kecerdasan buatan bergabung dengan selaras kecerdasan buatan. Kecerdasan bertambah dibekali untuk menambah persepsi manusia dan membantu manusia dalam membuat keputusan, mempelajari dan merencanakan dengan bantuan kecerdasan buatan, ketimbang menggantikan agen manusia dalam proses otomasi dengan kecerdasan buatan. Teknologi yang saling berkolaborasi dengan Islam. Pada dasarnya, Islam sangat menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang berada baik di dalam maupun di luar panggung mengenai iptek. Karena itu, teknologi turut berkolaborasi terhadap Islam dengan satu sama lain, yang berguna bagi seluruh umat, baik umat manusia maupun Muslim itu sendiri. Hal inilah yang harus memiliki sifat-sifat keilmuan seorang muslim, yaitu berpikir kritis. Menurut Quran Surat Al-Insyirah ayat 17:36. Yang kedua, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya tersebut. Menurut Quran Surat Az-Zumar ayat 39-18. Dan senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk berpikir secara kritis. Quran Surat Yunus ayat 10-10. Pada bidang pendidikan misalnya, penggunaan AR untuk membantu menghafalkan ayat suci Al-Quran dan AI pada model pembelajaran daring turut membantu umat muslim dalam memberikan ilmu yang ditransfer dari guru ke murid semakin mudah dan efisien. Selain itu pula, dengan penggunaan AR, pembelajaran Al-Quran khususnya untuk usia anak-anak akan lebih jauh menarik dibandingkan dengan metode konvensional yang pada umumnya banyak digunakan oleh banyak guru di Indonesia. Media dakwah juga turut berkembang dalam pesatnya kemajuan teknologi. Dan bab terakhir yaitu kesimpulan. Di era yang modern, perkembangan teknologi akan semakin pesat dikarenakan majunya bidang ilmu teknologi yang lebih cepat kurang lebih 10 tahun yang akan datang. Kecerdasan buatan dan kecerdasan bertambah yang dapat membuat sebuah robot semakin cerdas. Selain itu pula, sosial 5.0 dan revolusi industri 4.0 juga turut mendorong pesatnya teknologi karena di masa ini manusia dituntut untuk beradaptasi. Dalam perspektif Islam justru harus mendukung perkembangan teknologi itu sendiri, dikarenakan umat muslim harus memiliki sifat-sifat keilmuan, yakni berpikir kritis, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya tersebut, senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk berpikir secara kritis. Inilah yang mengantarkan pada keharusan bagi setiap umat muslim agar mampu unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek.
sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Quran Surat Al-Qasas ayat 28.77, Quran Surat An-Nahl ayat 16.43, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58.11, dan Quran Surat At-Taubah ayat 9.122, serta Quran Surat Al-Isra ayat 17.36, Quran Surat Az-Zumar ayat 13.18, dan Quran Surat Yunus ayat 10.10. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam mempresentasikan materi tentang perspektif Islam dan ilmu pengetahuan teknologi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.